Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tinjau sedikit mengenai artikel saya. Bapak Ibu sudah menanggapinya dan saya appreciate. Ya, saya harap kita memang perlu meningkatkan disiplin. Saya tidak ada kemajuan tanpa disiplin. Disiplin itu satu bagian utama dari pendidikan. Menurut saya, ini refleksi diri saya. Sejak saya mengalami pertobatan pendidikan, saya sangat menghargai sekali pendidikan. Karena itu merupakan instrumen Tuhan menyiapkan saya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Maka itu sekali lagi, disiplin itu adalah bagian utama dalam pendidikan. Ini komitmen saya seumur hidup. Ya, seumur hidup. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada jadwal pelayanan sebelum penetapan mata kuliah ini, saya sangat memaklumi. Saya sangat oke lah. Tetapi sebaiknya kalau Bapak Ibu sudah tahu jadwal ini sejak beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu harusnya komitmen kosongkan pelayanan. Ya, saya yakin itu kehendak Tuhan. Pelayanan masih bisa diganti oleh orang lain. Tapi dulu di bangku kuliah ini tidak bisa diwakili oleh istri. Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Pelayanan kita masih bisa 1000 tahun. Tapi kuliah kita hanya 2 tahun. Ini sih saya, dari pribadi saya, karena sekali lagi, tidak akan ada kemajuan tanpa pendidikan dan tidak akan ada kemajuan yang berarti tanpa disiplin tinggi dalam segala hal. Saya berkali-kali, saya pun sekarang sedang studi, Bapak Ibu. Saya sedang studi dan sedang dalam upaya menyelesaikan. Insya Allah tahun depan bisa selesai. Komitmen saya studi itu ya tidak mengabaikan pelayanan, tapi mengatur pelayanan sedemikian rupa. Ya, tidak boleh mengabaikan pelayanan demi studi, tidak boleh juga mengabaikan studi demi pelayanan. Coba Bapak Ibu pikirkan hal ini. Saya hanya renungan lah, menyampaikan renungan. Coba pikirkan, kecuali Bapak Ibu datang dari latar belakang sekolah yang ece-ece. Nah, ini hari keempat kan, Bapak Ibu belum kenal saya kan? Kalau Bapak Ibu datang dari sekolah yang home pimpa, ya asal-asal, ya saya yakin Bapak Ibu akan melayani dengan penuh manipulasi. Kalau studi saja manipulatif, bagaimana setelah wisuda? Pasti pelayanannya manipulatif, itu tidak mungkin tidak. Saya menekuni dunia pendidikan teologi ini sudah 30 tahun lebih, Bapak Ibu. Dan saya sudah mengajar ribuan sekarang alumni. Sehingga saya sudah menyelami. Saya juga terus memberi diri diperbaiki oleh Tuhan. Benar? Sampai tua nanti saya terus belajar dan saya rindu terus diperbaiki oleh Tuhan. Saya hanya sharing kalau Bapak Ibu mau benar-benar mengalami lompatan kemajuan, ya tidak ada jalan lain kecuali meresponi panggilan studi dengan penuh tanggung jawab. Sama halnya meresponi panggilan pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Saya sangat berkomitmen. Saya tidak mau pelayanan saya terganggu oleh studi. Saya pun tidak mau studi saya terganggu oleh pelayanan. Karena itu saya orang manajemen. Saya semuanya lebih manajerial, lebih ke planning. Semuanya terencana. Dan minggu ini saya tidak melakukan kegiatan yang lain selain mempersiapkan dan mengajar 5 hari. 5 hari ini. Saya mengkonsentrasikan diri. Sampai saya berhenti menulis artikel, berhenti membuat hal-hal yang lain kecuali praktis ya.
membantu rumah lah, cuci pakaian juga masih saya cuci pakaian. Tapi kegiatan yang lain saya fokuskan energi saya, fokus perhatian saya pada perkuliahan ini. Pertama, saya menghormati Tuhan. Yang kedua, saya menghormati semua mahasiswa. Maka itu saya menyajikan dengan sangat-sangat serius. Bapak Ibu yang baru kenal saya, ya belum kenal. Kalau sudah lama, sudah tahu saya gitu. Saya masih soft karena kebanyakan Bapak Ibu masih newcomer. Tapi kalau Bapak Ibu sudah akrab, saya anggap sudah teman, maka teman itu sudah saling menegur, menguatkan, menopang, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya. Sedikit saja, karena saya mau menjawab pertanyaan Pak Rekson. Oke, dan juga kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan artikel yang saya kemukakan di screen ini, silakan memberi perhatian. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah di Basom disyaratkan menulis artikel untuk lulus MTH. Ya, saya nggak tahu. Menulis artikel berbeda total dengan menulis buku, apalagi menulis surat cinta, berbeda total. Ini semua hukum-hukum, Bapak Ibu. Ini semua hukum. Dari sini, ini semua menulis hukum ya. Saya mau menyatakan di sini sesuatu yang minta perhatian. Ini minta perhatian. Doubting theological scholarship and limiting its superiority has been the subject of debate among scientists and theologians for century, berabad-abad. Wow, saya minta perhatian dunia. Hey, ini ada perdebatan yang berabad-abad antara teologi dan juga para ilmuwan. Nah, itu. Lalu saya menyampaikan tujuan paper ini. Ini tujuan. Ini ada ilmunya, bukan sekedar tulis ya. Ini tujuan. This paper aims to provide answer to scientists who doubt theology as a science and to warn theologians who limits theology to just being a science, not recognize theology as a science. Lalu saya punya metode, ini metode. Jadi ini ilmu semua, bukan sembarang tabrak. Ini metode, ya. Based on the historical and content analysis methods, was found that theology was transformed into a science like all other sciences and was limited only to be extents of science. Oke, ini metode. Lalu ini temuan, in fact, di temuan ya, sampai sini. Lalu ini kepastian temuan. Ya, begitulah. Kalau Bapak Ibu punya artikel mau diterima menjadi nomor 1 dunia artikel. Tapi kalau hanya tulis-tulis ya sulit diterima. Nah, kemudian di introduksi ini syarat mutlak ada mengandung 7 aspek penting untuk artikel jurnal terakreditasi dan bereputasi internasional bisa diterima. Oke, ini. Lalu tadi Pak Rekson bertanya mengenai secara eksplisit tokoh-tokoh atau para ilmuwan dan atau para teolog liberal, teolog yang merendahkan teologi hanya sejauh sains, atau ilmuwan yang memandang teologi is not a science. Tentu saya kemukakan di pendahuluan. Ini pun ini masih dialog ya. Ini ada ilmunya, Bu. Misalnya dia harus ada riset gap,
ada novelty, artinya yang belum diteliti dunia. Novelty itu kebaharuan, menulis artikel yang orang lain belum tulis. Ya, entah di Eropa, entah dimanapun, itu namanya novelty. Ya, kalau Bapak Ibu menulis sesuatu yang orang lain sudah tulis, nggak akan diterima. Ya, kemudian ada konflik antara sainnya, khususnya teolog liberal, Pak. Ini teolog liberal, lihat footnote-nya. Sudah untuk kalangan teolog, Pak Rekson, sudah tahulah siapa-siapa teolog liberal. Mulai aja dari abad yang ke-19 ya. Siapa tokoh-tokoh Bultmann. Jadi kalau saya cantumkan semua, sepertinya pendatang baru gitu. Orang sudah tahu siapa-siapa liberal theologian. Nah, mau lebih tahu lagi, lihat di footnote. Ini ada 6 ya. Ini footnote 6. Dari buku mana? Buku saya, Teologi Abu-Abu. Saya tulis tahun 2012. Nah, situlah kalau mau cari tahu lebih jauh lagi. Oke. Teologi liberal itu apakah dia penuh arti? Wow, sampai mengapa Eropa gerejanya kosong dan kering? Karena teologi liberal pengaruhnya. Bukan tidak ada pengaruh. Ya, sangat besar pengaruh teologi liberal sampai gereja-gereja di Eropa kosong. Yang mengosongkan teologi, yang mengosongkan warga jemaat gereja-gereja di Eropa kebanyakan dan pada umumnya karena teologi liberal. Ya, itu mengapa muncul teologi liberal? Salah satu aspek karena mereka ingin memperjuangkan teologi mereka diakui secara murni oleh para ilmuwan dengan memenuhi hukum-hukum keilmiaan saja dan tidak peduli lagi mengenai hal-hal supernatural. Kita tahu bersama bahwa para teolog liberal anti yang namanya hal-hal atau yang berbau supranatural, mujizat, kematian, kebangkitan Yesus, katanya omong kosong, nggak ada laut tebelah. Itu omong kosong. Itu kenapa? Karena itu tidak ilmiah. Ya, mereka itulah salah satu indikator. Dan saya terus terang jangan marah Pak Rekson, kebanyakan teologi liberal itu dari Jerman juga. Dan HKBP itu asal usulnya Jerman. Ya, saya beberapa eporus, ya saya nak mengatakan teman dekat, tapi sempat termasuk Pak Nababan itu sempat mengajak saya untuk terlibat dalam dialog teologi internasional. Jadi sudah kenal. Tapi nggak semua, Pak, jangan salah paham. Nggak semua pendeta HKBP itu liberal. Tetapi asal usul kebanyakan yang studi di Jerman itu lagi sekolah-sekolah Tübingen itu pasti kecenderungan liberal, Pak. Ya, yang akhirnya ini muncul radikal kritik terhadap Alkitab yang menolak sejarah kitab suci dan menolak keaslian kesejarahan Yesus Kristus. Kan fatal, Pak. Maka kalau mereka bilang, Yesus bangkit itu mitos. Karena tidak mungkin mereka terima. Itu contoh ya. Tapi di kalangan teologi sudah tahu siapa-siapa mereka, Pak. Renan, kemudian Albert Schweitzer, dan sebagainya lah. Nah, kemudian saya mengkerucutkan dari studi di atas, dua tendensi ditemukan membatasi teologi dilakukan oleh para teolog masa kini, theologian today. Ada 1, 2, ya, itu kemudian teologi memang queen of science, tetapi dia terpisah dari science. Lalu ada di sini dialog saya menunjukkan bahwa topik ini belum banyak ditulis oleh orang. Mungkin sayalah yang pertama kali membuat kajian seperti ini. Gitu, ini di sini di bagian ini. Karena memang begitu untuk membuat artikel. Ya. Ini
sudah ada orang yang menulis sosioteologi. Lihat footnotes. No. Ekoteologi. Ekologi, teologi. Lihatlah di footnote 10. Oh, ada ini ya. Christian ekoteologi. Sudah ada yang tulis. Lalu juga ada sosioteologi, bioteologi, economic teologi. Ini kan baru-baru semua, Pak. Nah, in particular, secara khusus teologi yang mendiskusikan hubungan antara teologi dan sains, ini ada McGrath. Ya, lihat dia tulis apa? Lihat footnote 14. Oh, dia menulis a scientific theology. Oke, dia tulis ya. Lalu kita berdialog dengan literatur ini. Herman Bevins menjawab pertanyaan, is theology is a science? Oh, salah, ini bahasa Inggrisnya salah. Harusnya is ini hapus. Is theology a science? Ini salah edit, nggak diedit. Dan juga ada John Polkinghorne. Ya, lihat footnote, semuanya itu buku-buku yang sengaja dituangkan. Teologi in the context of science. Nah, baru tetapi ini dia. Bapak perhatikan, coba Bapak perhatikan ya. Nih, but none of them, tetapi tak satu pun dari mereka secara eksplisit mendiskusikan teologi sebagai baik apakah sebagai sains atau sebagai suatu yang melampaui sains. Belum ada yang bahas. Baru Steffrey yang bahas. Itulah kalau Bapak Ibu membuat artikel begitu, jangan menulis yang sudah ditulis oleh orang. Boleh paham? Nggak diterima, pasti nggak diterima. Ya. Oke, ini hanya masukan saja. Saya juga baru mulai menulis artikel. Selama bertahun-tahun saya menulis buku. Sejak tahun 2021, satu buku aja yang saya tulis. Lalu artikel 4. Tahun ini 2024. Tahun 2022 ini saya menulis artikel mungkin 6. Ya, kemarin baru selesai 3. Ya. Harap diterima di dunia lah. Untuk apa? Bukan pamer-pamer. Saya mau kebenaran itu dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Satu waktu saya bermimpi akan menulis tentang saya sudah tulis 2 minggu lalu tentang Injil dan penginjilan. Ya, saya rindu menulis tentang kabar keselamatan kepada para ilmuwan yang bisa membaca artikel jurnal internasional seluas mungkin supaya Injil diberitakan. Oke, itu ya. Nah, ada metode, Pak. Ini harus ada metode. Nah, kalau lihat ya, diskusi ya, temuan dan diskusi. Saya awali dengan memaparkan begini. Permulaan yang harmonis, kemudian konflik, akhirnya teologi hilang hakikatnya. Ini dia. Antara sains dan teologi itu mulanya harmonis. Kapan? Sejak Thomas Aquinas. Ini dia. Sejarahnya. Ini Thomas Aquinas. Tapi kemudian selanjutnya mulai muncul konflik. Nah, di sini dia. Unfortunately, after Reformation era, at the beginning of modern era, the relationship between theology and science become no longer harmonious. Tidak lagi harmonis. Khususnya pada abad 18. Okay? Perdebatan antara teologi and science. Kenapa? Karena ada pengaruh ini. Radical secularism yang disebut ateism. Jadi ada dasarnya gitu ya. Lalu para ilmuwan tidak mengakui. Scientists do not recognize theology include science. Sebagai tambahan, mereka tidak mengakui metode teologi sebagai metode sains, metode ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern telah menyebabkan
bangkitnya sejumlah teolog yang menggunakan prinsip ilmiah murni. Ya, akhirnya mereka mengkritik Alkitab, muncullah higher biblical criticism. Di antara ini dia Pak, teolog liberal Pak ini. Jadi sudah ada ya, Friedrich Schleiermacher, Rizal, Harnack, Brunner, Bultmann, Karl Barth. Nah ini sudah jelas ini teolog liberal Pak. Ya, yang dipengaruhi oleh pola pikir keilmuan murni. Oke. Lalu saya membahas lebih jauh lagi. Teologi sedang ditolak just as a science, dan itu hanya sebagai science. Jadi ada beberapa tokoh di sini, lihat footnote. Ya, ini semua nama-nama orang yang menjadi tokoh-tokohnya. Oke. Lalu saya memberikan solusi. Dan dalam rangka menegaskan atau mendeklarasikan bahwa teologi as a science. Mulai saya berargumentasi. Pertama, artinya dari pengertian teologi saja kita mengakui bahwa teologi adalah sains. Oke, lewat. 2. Ini argumentasi saya. Teologi sebagai sains dari karakteristiknya, tadi dari meaningnya, and the second point dari karakteristiknya bahwa teologi berkarakterkan sains. Oke, lanjut. Ketiga, teologi saya sudah bahas tadi malam, memiliki aktivitas keilmuan, proses, procedure and production. Ya, proses berpikir kognitif dengan prosedur ilmiah, metodologi menghasilkan ilmu teologi, menghasilkan teologi. Okay. Lalu yang keempat, teologi sebagai sains, dia memiliki dimensi-dimensi sebagaimana dimensi-dimensi pada umumnya ilmu pengetahuan. Ini argumentasi saya. Lalu, teologi sebagai kebenaran saintifik, ini merupakan deklarasi saya. Ya, deklarasi saya. Makin klimaks ini, makin klimaks. Ini seperti Honda, motor Honda, makin panas. Ya. Oke. Baru saya mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan, oh iya juga ya, ternyata teologi itu sains. Saya langsung timpali. Betul, tetapi lebih dari sains. Nah, teologi as a science. Ini lebih daripada sains. Dengan argumentasi satu, bahwa understanding and presupposition of theology as a science. As a science. Jadi pengertian dan presuposisi teologi sebagai yang melampaui ilmu. Ya, oke, itu penjelasan saya. Yang kedua, posisi teologi memang sebagai yang melampaui segala ilmu. Argumentasinya apa? Yang ketiga, kecukupan teologi sebagai sains dan keterbatasan sains. Gini, teologi itu enough. Nggak sempurna, tapi sufficient. Tetapi, sains itu limitation, limit. Theology is a sufficient and science is limited, terbatas. Itu argumentasi saya. Nanti baca sendiri. Dan yang keempat, kepastian teologi sebagai sains dan kebingungan sains. Saya berargumentasi pokoknya menyerang kesombongan para ilmuwan yang buta. Ya, dan juga menelanjangi para teolog yang merendahkan teologi hanya sejauh sains. Khususnya para teolog liberal dan sebagian besar kontemporer. Oke, yang kelima, saya langsung deklarasikan, woi, supremasi teologi sebagai sains di atas sebagai a science di atas
ilmu pengetahuan yang ada. Supremacy of theology. Keunggulan teologi. Ya, baru saya tutup yang berisi kesimpulan. Nah, mari kita baca kesimpulan ini. Saya sengaja membuat konklusi ini dengan bahasa yang menarik untuk menyentuh emosi kita. Begini. Setelah penulis menjabarkan sejumlah argumentasi berkenaan dengan teologi sebagai science dan a science, kemudian penulis mengkonfirmasi kebenaran dengan kalimat bersyarat. Ini kalimat bersyarat ini. Following conditional sentences. Okay? Apa itu? Bagi para ilmuwan, for scientists, jika teologi is not a science, then theology has long since disappeared from the face of this earth. Kalau teologi bukan ilmu pengetahuan, bukan sains, maka teologi sudah lama hilang di permukaan bumi. Ya, kenapa? Kalau teologi itu bukan sains, sudah lama hilang di permukaan bumi. Ya. Karena dia hanya sebagai cerita-cerita fiksi. Ya, yang digunakan oleh banyak orang. Tetapi karena dia bukan ilmu pengetahuan, maka dia dilupakan dan hilang oleh waktu. Okay? Dia forgotten and lost in time. Jika teologi itu bukan sains, maka teologi tidak dapat dipelajari dan diteliti. Maka sekolah-sekolah teologi pun tidak dapat diselenggarakan. Semua program studi dan gelar akademik pun dari program studi tidak diakui. Nah itu. In fact, kenyataannya bukan demikian. Karena teologi sebagai sains. Karena itu di dalam menurut natur sains, teologi dapat dipelajari, diteliti dari abad ke abad. Tulisan-tulisan akademis tentang teologi terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Sekolah-sekolah tinggi teologi, mereka terus menawarkan program studi dan berkelanjutan dan survive, dan maka meningkat dalam jumlah dan lulusan-lulusan mulai dari gelar bachelor, master, sampai doktor teologi. Terus setiap tahun. Pemerintah dan juga komunitas dunia mengakui teologi karena itu adalah naturnya sains. Jadi para ilmuwan bodoh. Piciklah. Nggak ngerti bidang lain, tetapi kok mau mengomentari. Saya terus terang, saya harap kita begini. Saya bukan ahli hukum. Janganlah bicara tentang hukum sebagaimana yang sedang berlangsung pada beberapa bulan terakhir ini. Sejumlah pendeta mengomentari urusan-urusan hukum di Indonesia atas sejumlah kasus-kasus hukum. Kita nggak belajar hukum. Bagaimana kita mau berkomentar? Ya, akhirnya semua dangkal sekali, subjektif sekali. Dan akhirnya direndahkan. Nah, kita harus sadar. Sama halnya juga, kalau mereka bukan teolog secara akademis, jangan cerewetlah di gereja. Belajar. Ya, pena tua, pena muda, majelis-majelis di gereja itu belajar di gereja. Jangan banyak ngomong. Nggak tahu apa-apa, ngatur dan mengatur gereja dengan ilmu-ilmu bukan yang bertolak dari Alkitab. Akhirnya gereja jadi perusahaan. Oke, itu satu. Nah, ini sekarang yang tadi bagi ilmuwan nih. Ini paragraf ini bagi ilmuwan. Sekarang bagi teolog. Bagi teolog ini. For theologian, bagi teolog. Teologi tidak hanya sebagai science, tapi juga sebagai a science.
Jika teologi itu hanya sebagai sains, teologi can no longer, tidak lagi berurusan dengan kitab suci dan roh yang suci, ya, Roh Kudus. Jika teologi hanya sebagai sains, bukan a science, maka teologi hanya studi tentang objek-objek material yang sifatnya natural dan can no longer study formal object, tidak lagi mempelajari objek-objek formal yang diantaranya dipahami supernatural. Thus, the faith of theology will be limited as that a science. Jika teologi hanya sains, bukan a science, maka teologi akan menjadi bertentangan dengan sains yang mengakui posisi teologi sebagai level tertinggi. Nah, ini loh. Para ilmuwan mengakui bahwa level tertinggi pengetahuan yaitu teologi. Tapi kalau teologi direndahkan hanya sejauh sains, maka para ilmuwan Kristen akan mengatakan bahwa teologi ini adalah di bawah sains. Jika teologi is not a science, jika teologi only science, not a science, then theology will be increasingly abandoned by humans because theology doesn't really means its contribution to 21st century information society that relies a lot of science and technology. Ya, sedih kan? Kalau jika teologi hanya sebagai sains, bukan a science, maka teologi tidak lagi relevan disebut agama. Nggak ada spiritualitasnya dan tidak ada unsur eternity. Jangan bicara surga. Karena kan science is not talking about heaven and earth, heaven and hell. Science tidak pernah berbicara mengenai kekekalan, spiritualitas. Nah, kalau teologi hanya sebagai sains, berarti teologi agama kehilangan spiritualitas dan kehilangan meyakini tentang eternity, kekekalan. Kan ini satu yang menyedihkan. Kalau kita memang hanya mengatakan bahwa teologi hanya sebagai sains. Itu yang dilakoni oleh para teolog liberal dan sejumlah teolog kontemporer. Nah, next. Jika teologi itu hanya sebagai sains, bukan a science, dan there is no one else to answer the blind spot of science. Loh, siapa yang menjaga? Siapa yang bisa menjawab? Kasih banyak pertanyaan ilmu pengetahuan para ilmuwan yang tidak bisa dijawab karena blind spot. Ya, lalu siapa yang menjawab mereka? Kalau teologi hanya sebagai sains, blind spot yang ada pada filosofi and sciences itu dijawab dengan pasti dan tegas oleh teologi. Nah, if theology is a science, okay, to answer substantial and essential question about humans and world. Jika teologi hanya science dan bukan a science, maka fate of this world, maka dunia ini akan semakin tanpa harapan. Karena tidak ada yang dapat menunjukkan jalan kepada apa? Kepada the ultimate one, supernatural, yang ada, yang pasti, sifatnya personal, yang real, ya, di dalam dunia yang nyata, yang alamiah ini, nggak ada lagi. Ya, jika teologi adalah science dan a science, ya, sesungguhnya seharusnya ini in fact saya harus ganti. Indeed, theology is a science and a science. Because theology is the queen of or mother of all sciences, and scientists and theologians will conduct an integrative study
that can be an input for the realization of the complete life in the world. Inilah satu janji saya, klimaks pada akhir penutup atau kesimpulan artikel saya. Ada janji. Ya, demikianlah referensi saya dari buku-buku ini.